Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar, dalam hal ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kitab ini termasuk salah satu kitab yang cukup disukai dan disenangi oleh para ulama. Jadi saya ulangi, kitab Al-Azkar termasuk salah satu kitab yang cukup disukai dan disenangi oleh para ulama, sehingga bisa dipastikan semua ulama pasca Imam Nawawi pasti membaca kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Pertanyaan, mengapa kitab ini disenangi oleh para ulama? Karena kitab ini bukan kitab teori, tapi kitab ini adalah kitab pengamalan. Kandungan kitab ini bukan sekedar teori, tapi kandungan kitab ini adalah pengamalan. Saking pentingnya kitab Al-Azkar, saking perlunya dibaca kitab Al-Azkar, sampai-sampai ada ungkapan ulama yang mengatakan, man ma qara'al azkar falaysa bizakar. Ada ungkapan ulama, man ma qara'al azkar falaysa bizakar. Siapa yang tidak membaca al-azkar, maka dia bukan orang jantan. Tania orwane kudena baca al-azkar.
Man ma qara'al azkar falaysa bizakar. Siapa yang tidak membaca kitab al-azkar, maka dia bukan jantan. Ni gini nabaca kita al-azkar tania orwane. Begitu pentingnya kitab al-azkar ini. Karenanya saya sampaikan kepada anak-anakku semua yang belum punya kitab, upayakan pada pengajian-pengajian kita berikutnya, upayakan miliki kitab. Lebih penting kitab daripada data, ya. Lebih penting kitab daripada bakso. Karena di sini banyak pencinta bakso. Lebih penting kitab. Namanya pelajar, ya. Namanya pelajar. Karenanya kita mesti menghiasi diri kita dengan kitab. Oke. Jadi saya harapkan untuk pengajian-pengajian kita ke depannya, agar semua memiliki dan membawa kitab Al-Azkar. Persoalan bisa baca atau tidak, itu nomor 13. Yang penting ambil berkah dulu. Karena ketahuilah anak-anakku semua, bisa dipastikan semua pondok pesantren yang baca kitab, bisa dipastikan nih, semua pondok pesantren yang baca kitab pasti membaca kitab Al-Azkar seluruh dunia. Pertanyaan, mengapa demikian kitab Al-Azkar? Itu menunjukkan betapa ikhlas Imam Nawawi dalam menulis kitab ini. Dan itulah balasan Allah atas keikhlasannya Imam Nawawi sampai kitab Al-Azkar itu populer di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Azkar, babu ma yaqulu iza ra'a fi manamihi ma yuhibbu aw yakrahu. Babu ma yaqulu, bab tentang apa yang sebaiknya dibaca oleh orang yang tidur, iza ra'a fi manamihi, apabila dia melihat dalam tidurnya. Artinya apabila bermimpi, melihat ma yuhibbu, sesuatu yang dia senangi, au yakrahu, atau sesuatu yang dia tidak senangi. Jadi yang akan kita baca adalah salah satu tuntunan Rasulullah yang sebaiknya kita jadikan zikir, kita jadikan bacaan apabila kita bermimpi. Mimpi itu ada dua, ada mimpi yang menyenangkan, ada mimpi yang menggelisahkan. Ada mimpi dengan melihat sesuatu yang baik-baik, dan ada mimpi melihat sesuatu yang buruk. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang sebaiknya dibaca? Mari kita lihat. Rawaina fi sahihil Bukhari. Kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Abu Sa'idin Al-Khudri, annahu, bahwasanya dia, annahu ay anna Aba Sa'idin Al-Khudri, bahwasanya dia, maksudnya dia di sini, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'a, pernah mendengarkan, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda.
Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar Rasulullah bersabda. Kata Nabi, "Iza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, iza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha, iza apabila ra'a ahadukum salah seorang dari kalian melihat ru'yan mimpi." Artinya bila salah seorang kalian bermimpi, ru'yan di sini melihat sesuatu yang dilihat, yang dibicarakan di sini mimpi. Bila salah seorang kalian bermimpi melihat yuhibbuha, sesuatu yang dia senangi, manipiki nama kesingnya ro iritai, fa innama hiya minallahi ta'ala, maka sesungguhnya hiya itu kembali ke ru'yan, sesungguhnya mimpinya itu atau yang dia lihat itu minallahi ta'ala, itu bersumber dari Allah. Ini menunjukkan perlunya kita berbaik sangka kepada Allah. Ketika ada sesuatu yang baik, diupayakan kita sandarkan kepada Allah. Maka mimpi yang baik itu bersumber dari Allah. Maka kalau kita melihat sesuatu yang baik itu, maka tugas kita falyahmadillahi ta'ala, semestinya ia memuji Allah, falyahmadillahi ta'ala alaiha, semestinya dia memuji Allah atas mimpinya itu. Artinya kita mengucapkan alhamdulillah. Oke. Falyahmadillahi ta'ala alaiha, semestinya dia memuji Allah atas mimpinya itu. Wal yuhaddits biha, wal yuhaddits biha, dan semestinya dia ceritakan mimpinya itu. Sekali lagi, kalau mimpinya baik, nareko anu makesing, anu madeceng irita, pertama syukur ki ripuangi, dibacai alhamdulillah, maduana irampiangi tolenge, kita ceritakan kepada orang lain. Mengapa kita ceritakan ini mimpi? Jawabannya, mimpi yang baik itu nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Allah yang menyuruh kita bercerita yang baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Mimpi yang baik itu bagian dari nikmat. Oleh karenanya, puji Allah, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, kita dianjurkan untuk menceritakan ke yang lain. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain ada kalimat yang mengatakan, di riwayat yang lain disebutkan fala yuhaddits biha, jangan dia ceritakan mimpinya illa may yuhibbu, kecuali orang yang dia sukai atau orang yang dia senangi. Di riwayat yang lain, sekalipun mimpi kita itu baik, silahkan ceritakan, tapi pandai-pandai memilih orang yang ditemani bercerita. Ya. Jadi ini juga memberi isyarat bahwa laisa kullu haqqin yuqal, tidak semua yang benar itu mesti disampaikan. Likulli maqalin, likulli maqamin maqal, wa likulli maqalin maqam. Ada sebuah ungkapan, likulli maqamin maqal, wa likulli maqalin maqam. Semua cerita pasti ada tempatnya, tapi setiap tempat pasti ada ceritanya. Likulli maqamin maqal, setiap tempat ada ceritanya. Tapi ingat, walikulli maqalin maqamun, setiap cerita ada tempatnya. Karenanya pandai-pandailah menempatkan cerita di tempat yang semestinya, ya. Karena tidak semua yang benar mesti dikatakan.
Fala yuhaddits biha illa ma yuhibbu. Jangan dia ceritakan kecuali kepada orang yang dia senangi. Artinya, pandai-pandailah memilih orang yang bisa ditempati untuk berbagi cerita. Wa idza ra'a ghaira zalika, wa idza ra'a ghaira zalika, namun apabila dia melihat mimpi selain itu, maksudnya selain itu, selain yang baik, berarti mimma yakrahu. Melihat mimpi selain itu, selain yang baik, maksudnya mimma yakrahu, termasuk yang dia tidak senangi. Melihat mimpi yang buruk, melihat mimpi yang tidak baik, fa innama hiya minasyaitan. Sesungguhnya mimpi seperti itu bersumber dari syaitan. Karenanya falyastaiz min syarriha. Karenanya semestinya dia memohon perlindungan, falyastaiz, maka semestinya dia memohon perlindungan min syarriha, dari keburukan mimpinya itu. Ya. Baca maju-maju nak. Maju-maju. Teman tak di belakang terlalu berdempet-dempetan. Karib saja. Karib. Oke, di belakang maju. Saya ulangi. Kalau kita bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenangi atau bermimpi melihat sesuatu yang buruk, satu, yakini itu minasyaitan. Itu bersumber dari setan. Karena ini bersumber dari setan, oleh karenanya falyastaiz min syarriha. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya itu. Kemudian yang kedua, wala yazkurha li ahadin. Jangan dia ceritakan ke orang lain. Wala yazkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Karena sesungguhnya mimpinya itu tidak akan berpengaruh buruk kepadanya. Ya. Karena sesungguhnya mimpinya itu tidak, fa innar ru'ya, sesungguhnya mimpinya itu la tadurruhu, tidak bisa memberi mudarat kepadanya. Maksudnya tidak bisa memberi dampak buruk kepadanya. Karenanya kalau mimpi kita buruk, mimpi kita tidak baik, cukup menjadi rahasia kita dengan Tuhan. Tapi kalau mimpi kita baik, maka satu, puji Allah. Yang kedua, tidak mengapa kita berbagi cerita ke orang lain. Tapi catatan, pandai-pandai memilih orang yang ditempati berbagi cerita. Karenanya sebelum lanjut, ini saya bawa kitab syarahnya Al-Azkar, Al-Futuhatur Rabbaniyah Al-Azkarin Nawawiyah. Ini syarahnya kitab Al-Azkar, Al-Futuhatur Rabbaniyah Al-Azkari An-Nawawiyah. Disebutkan bahwa ulama memiliki keragaman pendapat. Ulama memiliki keragaman pendapat. Artinya banyak pendapat ulama terkait apa yang semestinya dilakukan kalau kita bermimpi. Nah, di antaranya ada yang mengatakan, kalau kita bermimpi yang baik, melihat sesuatu yang baik, maka tugas kita ada tiga. Tugas kita ada tiga. Satu, memuji Allah. Satu, memuji Allah. Kenapa? Karena mimpi yang baik itu nikmat. Karenanya begitu bermimpi yang baik, alhamdulillah. Yang kedua, wal istibsyaru biha, berbahagia dan berbahagia dan senang karena mimpinya itu. Kalau kita bermimpi melihat sesuatu yang baik-baik, bahagialah, senang atas mimpi kita. Saya teringat waktu menjelang ujian nasional kelas 3 Madrasah Aliyah di masa kami tahun 2005. Saya waktu itu di Aliyah Tonronge, di Madrasah Aliyah Putra Tonronge, satu angkatan
sebanyak 56 orang. Saya waktu itu. Jumlahnya 56 orang. Waktu itu dalam sejarah pendidikan Indonesia, tahun 2005 ditetapkan standar kelulusan paling tinggi waktu itu. Jadi selama perjalanan pendidikan di Indonesia, barusan tahun itu ada standar nilai kelulusan yang tinggi. Artinya kapan tidak sampai pada standar, tidak lulus. Jadi guru-guru kita di Tonronge waktu itu semua pada gelisah. Karena khawatir jangan sampai banyak di antara santri ini yang tidak lulus. Singkat cerita, datanglah kita silaturahim kepada guru kita semua, minta maaf ya. Jangan sampai banyak kesalahan, dan memang banyak. Ya, kita minta maaf Kak Fuang, jangan sampai banyak salah aku begini. Kita datangi guru-guru kita. Yang kedua, minta amalan. Kira-kira adakah sesuatu yang bisa kami amalkan? Mudah-mudahan dengan amalan itu Allah memberi kelulusan. Tetapi ada satu yang paling berkesan bagi saya. Almarhum Andre Guruta Haji Abbas Remang. Bagi saya, beliau sangat berkesan. Khusus untuk ini. Sangat berkesan. Yang lain, artinya pesan yang beliau sampaikan, sudah sering kami dengarkan. Dan selalu didengarkan. Tapi entah mengapa ketika almarhum Andre Guruta Abbas Remang yang mengucapkan itu, entah mengapa pengaruhnya, khusus bagi saya pribadi, saya merasa pengaruhnya besar sekali. Beliau mengatakan, rajin-rajin kita salat istikharah. Beliau tidak mengatakan salat hajat. Rajin-rajin kita salat istikharah. Di sini saya berpikir, kok guru tak menyuruh kita salat istikharah? Nah ini bukan pilihan, kita mau lulus. Tidak memilih pilihan untuk tidak lulus. Mestinya kan salat hajat, tapi guru tak mengatakan rajin-rajin kita salat istikharah. Di situ saya berpikir bahwa mungkin guru ingin berpesan bahwa kita hidup di dunia ini ibaratnya hanya menjalankan skenario yang sudah disusun oleh sutradara. Kita ini hanya pemain, mengikuti jalurnya skenario yang sudah disusun oleh Tuhan. Artinya skenarionya Allah itulah yang terbaik. Karenanya diminta untuk salat istikharah, minta petunjuk ya Allah yang mana kira-kira yang terbaik. Walhasil di antara teman-teman sudah ada yang salat istikharah. Ternyata suatu saat menjelang ujian, selesai muzakarah, kita kumpul-kumpul beberapa orang. Ada yang bercerita, kayaknya lulus semua nanti. Yang penting ada yang mengatakan lulus semua, serentak kita mengatakan insya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dijadikan doa. Lalu ditanya, kenapa bisa? Ini teman saya Adnan namanya dari Maros. Tapi bukan Adnannya Mahat Ali. Teman saya namanya Adnan. Mengatakan saya bermimpi melihat saya sementara makan kacang. Makan kacang yang jumlahnya 56. Wah, ini kacang goreng 56. Anda kacang goreng ya, jenuh kacang goreng. Jumlahnya 56. Ternyata tersisa 2 tidak bisa saya makan. Lalu saya melihat ada teman yang memaksa saya makan 2 sisanya itu dan habis semua. Ini pertanda insya Allah lulus kita. Semua serentak mengatakan amin. Ada lagi yang punya cerita-cerita. Pokoknya yang baik-baik diceritakan semua. Entah benar atau tidak, pokoknya semua punya cerita. Tapi suatu saat saya punya mimpi juga lain-lain. Tengah malam saya kasih bangun teman sekamar saya. Namanya Yusuf. Sup. Ini sudah tengah malam, ya. Sudah lewat jam 12. Sementara tenang-tenangnya kita tidur. Lalu saya kasih bangun. Yusuf. Insya Allah lulus kah ini? Lalu Yusuf mengatakan, sadar kah tengah malam ini? Saya mengatakan, insya Allah lulus kah ini? Entah kenapa saya yakin betul, lulus kah ini? Saya melihat diri saya dalam tidur itu seolah-olah kerasukan, seolah-olah ketindisan, seolah-olah itu seolah-olah saya tidak bisa bergerak. Walhasil dalam kondisi seperti ini,
Tiba-tiba saya teringat satu ayat. Dan saya yakin kalian semua hafal ayat ini. Tapi kalau kalian mau tahu, potong ayam 3 ekor. Bercanda. Nah, tiba-tiba saya ingat ayat itu, saya bacalah itu ayat. Begitu saya baca, walhasil langsung lepas. Dan saya pun bangunnya penuh kebahagiaan. Entah kenapa, sangat bahagia. Saya langsung katakan, insya Allah lulus kayak ini. Singkat cerita, tiba masa ujian. Ujianlah kita. Saya punya kelompok belajar 4 orang. 4 orang ini, kelompok 4 orang ini tidak pernah pisah selama menjelang ujian sampai selesai ujian. Kerjanya setiap malam bangun qiyamul lail, belajar dulu, baru tidur, baru bangun qiyamul lail, baru belajar lagi, baru salat subuh. Ya, pokoknya 4 orang ini selalu sama-sama. Tetapi dari 4 orang ini, ada satu teman tidak pernah bangun qiyamul lail, tapi rajin belajar. Hei, bangun, mantuk kak. Oh, ya. Kami 3 orang, saya jadi imam, 2 orang makmum, 1 tidur. Ya. Bagus juga karena ada nada dering. Ya. Ada nada dering tidur, mengorok. Allah. Kuasa Allah 56 orang seangkatan. Kuasanya Allah 56 orang seangkatan. Alhamdulillah 12 orang lulus. 44 orang tidak lulus. Inilah sejarah kelamnya Madrasah Alia Putra. Itu tahun 2005. Ya, jumlah yang tidak lulus sebanyak 44 orang. Yang lulus hanya 12 orang. Dan 4 bersahabat tadi ini, 3 orang yang lulus. Yang tidak lulus, yang tidak bangun qiyamul lail. Coba itu. Dan dari 12 orang itu, alhamdulillah, saya dinobatkan sebagai peringkat pertama. Wah, keren tuh. Ada itu putra, adapun putrinya yang mendapatkan peringkat pertama mamanya Asam. Berarti jodoh memangnya. Oke. Ini yang kita maksud, bersyukur, berupaya bercerita tentang sesuatu yang baik-baik. Tapi kalau yang buruk-buruk diupayakan untuk disembunyikan. Kata ulama, kalau kita bermimpi melihat sesuatu yang baik, tugas kita ada 3. Ada yang mengatakan 3. 1, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, wal istibsyaru biha, merasa bahagia dan senang dengan mimpi itu. Yang ketiga, wal ikhbaru biha, menceritakan ke yang lain. Ya. Ada yang mengatakan, kalau kita mimpi yang baik, genapkan 4. Di samping memuji Allah, di samping bergembira, di samping bercerita ke yang lain. Maaf, kalau kita bermimpi melihat sesuatu yang buruk ya, bermimpi melihat sesuatu yang buruk, maka tugas kita ada 4. Kalau bermimpi melihat sesuatu yang buruk, tugas kita ada 4. 1, at-ta'awuzu billahi min syarriha, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi kita. Yang kedua, wa min syarri syaitan, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Yang ketiga, meludah ketika bangun dari tidur. Nah, meludah tapi tidak ada ludahnya keluar. Seakan-akan ada ludah tapi tidak keluar ludahnya. Angicu, seolah-olah ada air tapi tidak ada air keluar. Dan yang keempat, tidak menceritakan mimpi yang buruk itu ke yang lain. Bagaimana caranya meludah? Nanti dijelaskan pada bacaan kita selanjutnya, bahwa kita meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali sambil bertawuz kepada Allah. Ada yang mengatakan bismillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jangan ada ludahnya keluar. Jangan sampai nanti kalian sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri, istrimu di sebelah kiri lalu kau bermimpi buruk tiba-tiba meludahi. Ya. Ya, tapi itu nasuaku kemata aja. Jadi harus, karenanya kalau mencari pasangan harus yang sefrekuensi, ya,
Harus yang sama-sama bisa mengerti agama. Jangan sampai suaminya paham aturan kalau mimpi buruk meludah, istri tidak paham, malah tersinggung nanti. Tapi kalau misalnya sama-sama paham, lalu melihat suaminya meludah, mimpi salah si lakiku. Ada lagi yang mengatakan, kalau kita mimpi buruk, tambahkan satu, setelah bangun tidur upayakan pergi sholat sunnah 2 rakaat. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ada beberapa pandangan ulama mengenai apa yang mesti dilakukan ketika kita bermimpi melihat sesuatu yang buruk. Tapi ala kulli hal, apa yang kita baca ini menunjukkan bahwa kalau kita mimpi baik, yakini itu dari Allah. Yang kedua, memuji Allah. Dan yang ketiga, tidak mengapa kita ceritakan ke yang lain. Tapi itu pun pandai-pandai melihat teman bercerita. Siapa yang kita tempati menyampaikan mimpi kita. Kalau kita bermimpi melihat sesuatu yang buruk, satu, yakini itu dari setan. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dari gangguan setan dan keburukan mimpi kita. Dan yang ketiga, jangan ceritakan ke orang lain. Mari kita baca lanjutannya. Warawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin. Kami riwayatkan di dalam 2 kitab sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Qutadata radhiyallahu anhu, dari Abu Qutadata, semoga Allah meridainya, sahabat Nabi yang bernama Abu Qutadah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihatu, mimpi yang baik. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain menggunakan kalimat ar-ru'ya al-hasanatu, sama artinya mimpi yang baik, minallahi, itu bersumber dari Allah. Ini harus kita pastikan. Kalau yang baik-baik kita upayakan sandarkan kepada Allah, karena memang kebaikan itu bersumber dari Allah. Wal hulmu minasyaitani, mimpi yang tidak baik itu bersumber dari syaitan. Al-hulmu itu mimpi, tapi ini konotasinya negatif. Wal hulmu minasyaitani, sementara mimpi yang tidak baik itu bersumber dari syaitan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak senangi, barang siapa yang melihat sesuatu yang dia tidak senangi, artinya apabila bermimpi melihat sesuatu yang tidak baik, falyanfuth an yasarihi, maka semestinya dia meludah ke sebelah kiri. Meludah ke sebelah kiri. Berapa kali? Salasan, sebanyak 3 kali. Wal yata'awwaz minasyaitani, dan memohon perlindungan dari gangguan syaitan. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi di sini tidak disebutkan bagaimana lafalnya. Karenanya intinya adalah memohon perlindungan. Lafal ta'awuz itu banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lafal ta'awuz. A'udzubillahil qadir minasyaitonil qadir, termasuk juga lafal ta'awuz. Itu banyak lafal-lafal ta'awuz. Intinya kita memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Fa innaha la tadurruhu, karena sesungguhnya mimpi buruknya itu tidak bisa memberi mudarat kepadanya. Fa innaha la tadurruhu, sesungguhnya yang dia lihat itu tidak bisa memberi dampak buruk kepadanya. Nah sekarang, tapi mengapa ada orang tersiksa karena mimpinya? Ketika mimpi buruk ternyata malah membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita gelisah. Jawabannya bukan mimpinya yang bermasalah, tetapi yang bermasalah sikap kita dalam menyikapi mimpi. Ya. Jadi saya ulangi, bukan mimpinya yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah sikap kita dalam menyikapi mimpi. Sebenarnya mimpi itu tidak bisa berpengaruh negatif ke kita.
Tetapi kadang itu berpengaruh negatif bukan karena semata-mata mimpinya, tetapi kita terlalu terbebani dengan apa yang kita lihat. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan itu dari setan, oleh karenanya memohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena jangan terlalu terpengaruh dengan apa yang kita lihat dalam mimpi, apatah lagi kalau misalnya itu sesuatu yang buruk. Pastinya kembalikan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu yang memberi mudarat, tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti, merusak, membinasakan kita baik di langit maupun di bumi selama kita bersama Allah. Karenanya memohonlah perlindungan kepada Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam salah satu riwayat menggunakan kalimat falyabsuq, artinya meludah sama. Jadi ini pengganti dari falyanfus, diganti dengan falyabsuq, meludah. Badal falyanfus itu merupakan pengganti dari falyanfus. Wa zahiru, lahirianya hadis ini secara zahirnya, annal murada, bahwasanya yang dimaksud, maknanya adalah an-nafas adalah wa huwa nafkhul latifun la riqa ma'ahu. Ya. Artinya tiupan lembut yang tidak disertai air ludah, tidak ada air ludah keluar. Jadi seolah-olah meludah tapi ternyata tidak ada ludah keluar. Ya. Begitu juga kalau kita pernah membaca dulu ya, salah satu amalan yang diajarkan Nabi kalau kita mau tidur dengan membaca trikul. Membaca trikul, mungkin masih ada yang ingat, baca kul huwa, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, lalu tiupkan ke tangan, lalu usapkan ke seluruh anggota badan. Ketika meniupkan itu seolah-olah ada ludah keluar, ada air keluar tapi tidak keluar. Baca kul huwa, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, setelah itu tiup tapi disertai seolah-olah kita meludah tapi tidak keluar. Baru diusapkan di seluruh badan yang bisa dijangkau oleh telapak tangan. Diulang sebanyak 3 kali. Itu yang dimaksud falyanfus, meludah tapi tidak ada air ludah keluar. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Ala kulli hal, malam ini adalah malam istimewa yang saya tidak tahu apakah kita sadari atau tidak. Tidak ada Lailatul Qadar apabila malam ini tidak ada. Tidak ada Isra Miraj apabila malam ini tidak ada. Tidak ada Ramadan apabila malam ini tidak ada. Tidak ada kemuliaan Idul Fitri, Idul Adha kalau malam ini tidak ada. Mengapa? Karena malam ini adalah malam pertama Rabiul Awal. Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Mengapa Rabiul Awal disebut Rabiul Anwar? Li'annahu summiya Rabiul Awal bi Rabiul Anwar li'anna fihi wulida nurul anwar. Ya. Kenapa Rabiul Awal disebut sebagai bulan Rabiul Anwar? Karena pada bulan Rabiul Awal dilahirkan nurul anwar. Ya, cahayanya cahaya, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya masukilah bulan Rabiul Awal dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah dengan kedatangan Rabiul Awal seolah-olah kita bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, qul, sampaikan kepada mereka, bi fadlillah, karena adanya karunia Allah, wa bi rahmati, dan karena adanya rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, semestinya mereka semua bergembira. Allah menyuruh kita bergembira apabila kita menerima rahmat Allah. Sementara kelahiran Nabi Muhammad merupakan rahmat paling besar. Dalilnya mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad kedatangannya disebut rahmat. Allah menyuruh kita bergembira dengan adanya rahmat Allah.
Dengan demikian seolah-olah Allah ingin mengatakan bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Sementara Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ulama mengatakan begitu memasuki bulan Rabiul Awal, upayakan tampakkan wajah berseri-seri seolah-olah kita menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya minta di sepanjang bulan Rabiul Awal jangan ada yang cemberut ya. Kalau bisa senyum manis ya. Aja tuh lima cengeru, mata musuh, mata jameru ya. Upayakan yang berseri-serilah. Kenapa? Karena ini simbol kita bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, perbanyak salawat, perbanyak salawat, karena pastinya keberkahan salawat itu akan mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu salawat yang simple, perhatikan nih, salah satu salawat yang simple, mudah diucapkan, tapi insya Allah besar kemuliaannya adalah salawat Anasiyah. Kenapa disebut salawat Anasiyah? Karena dinisbatkan kepada Sayyidina Anas, sahabatnya Nabi. Salawat Anasiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Sayyidina Anas mengatakan, siapa yang membaca salawat ini ketika dia berdiri, maka dia tidak duduk kecuali dosanya diampuni. Siapa yang baca ketika duduk, maka dia tidak berdiri kecuali dosanya diampuni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Semua 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wasallim dan selamatkanlah. Pertanyaan, mana sahabatnya? Kenapa hanya dikatakan keluarga? Jawabannya, wa alihi dan keluarganya itu sudah mencakup semua umat Nabi Muhammad. Karena ada riwayat, kullu mu'minin taqi fahuwa alun nabi. Kullu mu'minin taqi fahuwa alun nabi. Semua orang beriman dan bertakwa itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.